selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja 10 hal penting yang akan terjadi di bulan ini dan yang perlu kamu tahu ya di April 2026 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini ya. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal ya, mudah juga caranya. Jadi jangan takut buat personal reading, silahkan buktikan seberapa murahnya di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Tanya atau mau tanyain price list dulu juga boleh ya, silakan aja di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, buat para Gemini, mari kita cek 10 hal penting apa aja sih akan terjadi sama kamu di bulan April ini. Yang pertama, kita akan cek dulu energi utamanya Gemini ya di bulan April ini. Energi utama Gemini di bulan April ini cepat, terburu-buru ya. Sesuatu dilakukan secara pokoknya secara cepat gitu ya, mengutamakan tentang perubahan, ketepatan, kecepatan, keputusan yang cepat diambil, perpindahan, hal-hal dilakukan secara terburu-buru. Intinya gitu, energi utama kamu adalah terburu-buru di bulan ini, jadi harus lebih banyak hati-hati ya. Oke. Terus yang kedua, hal tak terduga apa yang bisa terjadi sama kamu di April ini Gemini? Aku lihat sih salah satu hal tak terduga yang akan terjadi sama kamu nih adalah tentang pandangan jelek orang lain terhadap kamu. Ini kamu nggak akan duga banget gitu. Kayak tiba-tiba si A mandang sinis kamu, si B mandang jelek kamu, si C di sini kayak kelihatan menghindari kamu, kayak tiba-tiba jadi nggak suka sama kamu. Ini yang tak terduga banget gitu. Karena apa? Karena sebelumnya bisa jadi orang ini baik-baik saja sama kamu. Ada orang-orang tertentu yang awalnya mungkin baik banget, support banget, tiba-tiba tuh kayak memusuhi kamu ujung-ujungnya gitu Gemini. Itu hal tak terduganya yang kamu sendiri pun kadang nggak tahu, aku tuh salah apa sih, kenapa ya mereka itu berubah kayak gitu sikapnya ya. Terus yang keempat, soal kondisi keuangan ya Gemini. Kalau soal keuangan, kalau aku lihat ada potensi kerjasama yang bisa menghasilkan cuan di bulan April ini. Jadi bersikap yang kooperatif ya, kerjasama dengan baik, maka akan tercapai tujuan-tujuan soal keuangan ini, cuan-cuan ini ya. Bagus. Terus yang kelima, karir dan usaha. Kalau soal karir dan usaha gimana Kak buat Gemini? Ya aku lihat kalau buat Gemini di sini memang kalau soal karir ada beberapa yang seharusnya kamu batasi tentang karir dan usahamu di sini. Contoh mungkin batasan jam ya. Kamu boleh berkarir, kamu boleh rajin di perusahaanmu, tapi jangan sampai juga sih di sini loyalitas yang tanpa batas, karena itu akan merepotkan, menyusahkan diri kamu sendiri ya. Yang harusnya pulang jam 5 kamu selalu pulang jam 7, jam 9 malam ya. Jadi ada batasan gitu loh, aku kerja batas jam segini pulang gitu ya. Kalau udah kelar semuanya, jangan yang aku kerjaan yang ini dulu lah, yang ini lagi lah, apalah, waktunya pulang ya pulang gitu ya, biar kamu juga nggak jenuh, nggak capek dalam pekerjaanmu. Jadi batasi dirimu soal karir dan usaha ya. Kalau udah waktunya kumpul sama keluarga ya kumpul, istirahat kek, jalan-jalan kek. Jadi nggak yang melulu tentang kerjaan terus, bisnis terus gitu ya. Terus yang keenam, tantangannya buat buat para yang kelima ya teman-teman ya. Yang kelima, tadi yang keempat, sekarang yang kelima ya, keuangan ya. Kalau untuk kondisi keuangan kamu, memang terkadang ada beberapa hal yang hampir sama dengan karir dan pekerjaanmu harus kamu batasi, yaitu soal pengeluaranmu Gemini. Jangan yang over budget, jangan yang over pengeluaran gitu ya. Beli sesuatu yang besar, yang mahal langsung aja sekaligus, jangan ya. Bertahap aja. Kalau mau beli yang mahal itu dicicil, bulan ini barang ini dulu, bulan ini selanjutnya barang ini lagi gitu. Karena kalau tidak bisa kolaps kondisi keuanganmu ya. Terus yang ini baru yang keenam, tantangan. Tantangan apa sih yang akan terjadi di kehidupan seorang Gemini di April ya? Ya aku lihat kalau untuk tantangan di sini
Ini soal gimana caranya kamu bisa segera move on dari masalah ataupun dari orang-orang yang ada di masa lalunya kamu. Itu tantangan kamu adalah untuk melupakan masa lalu, ya. Move on dari masalah-masalah lama seperti itu. Ini berat loh. Kelihatannya mudah tapi sesungguhnya berat. Terus yang ketujuh, nasihat semesta buat kamu di bulan April, ya. Nasihat semesta buat Gemini di April ini, kalau aku lihat kamu diberikan nasihat bahwa kamu tuh harus bisa untuk membuka hati dan menerima cinta, kasih sayang, apapun yang bisa kamu dapatkan gitu ya, tentang kasih sayang dan cinta ini dari orang-orang di sekitarmu dan terdekatmu. Agar apakah? Agar tidak menjadi seorang Gemini yang kaku, ya, agar tidak menjadi seorang Gemini yang kesannya kayak nggak punya hati seperti itu, hanya punya muka 2, muka 3, muka 4, muka 5 ya. Jangan sampai orang mengira kamu seperti itu, meskipun beberapa mungkin akan menjawab kayak, orang-orang udah ngira aku kayak gitu kok kak. Sebenarnya Gemini itu bukan yang mukanya banyak, tapi dia menyesuaikan loh temen-temen ya. Bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri dalam situasi apapun gitu. Nggak ada niatan untuk muka kesekian-sekian banyaknya, nggak ada ya. Terus yang ke-8, kondisi kesehatan ya. Aduh sorry, aku batuk. Kalau untuk kondisi kesehatan Gemini sih, kalau aku lihat akan ada perbaikan ya, yang akan membuat kamu tuh jadi tenang dalam kondisi kesehatanmu. Artinya ada kondisi kesehatan yang seharusnya semakin membaik di bulan April ini ya. Terus yang ke-9, hal apa sih yang perlu kamu lepaskan di bulan April ini Gemini ya. Hal-hal yang perlu Gemini lepaskan kalau aku lihat di sini sesungguhnya adalah tentang beban. Ada beberapa beban-beban yang di pundakmu ini, yang ada di pundakmu ini, yang seharusnya bukan merupakan bebanmu ya. Jadi jangan ambil beban yang menjadi bebannya orang lain gitu. Biarlah tanggung beban masing-masing ya. Yang bukan tanggung jawabmu nggak usah kamu urus ya. Jadi lepaskan hal-hal yang memang bukan ranahnya kamu untuk ngurusin itu. Biar nggak terlalu banyak banget beban dan tanggung jawab kamu ya. Terus yang ke-10, hasil akhirnya gimana kak buat Gemini di bulan April? Hasil akhirnya ya, aku lihat happy ya. Di beberapa waktu kamu akan merasa happy, optimis, percaya kepada semesta bahwa semesta akan selalu membantu kamu dalam setiap langkah kamu. Sangat high minded gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di bulan April ya 2026. Energi paling kuat ada Sagi, Cancer, Capri, Aquarius, Sagi, Pisces lagi, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.